Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Berhubung saya masih menunggu teman saya melanjutkan video ini. Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia dengan versi yang berbeda tentunya. Kali ini berbicara tentang pasangan yang melakukan kekerasan verbal. Jadi ada orang yang konseling juga sama saya, bahkan pun ada yang bertanya di YouTube juga. Bagaimana saya harus menghadapi pasangan saya yang suka melakukan kekerasan verbal? Jadi dia tidak KDRT, dia tidak mukul, enggak. Orangnya enggak mukul, tapi kalau marah, mulutnya itu tajamnya lebih tajam dari sembilu. Tahu sembilu? Sembilu itu pisau yang terbuat dari bambu. Itu sembilu. Tajam banget itu. Tajam banget itu. Bayangin kalau kata-kata verbalnya, kata-katanya dia, kekerasan verbal yang dia lakukan itu menusuk katanya, bahkan seperti menusuk, sembilu menusuk di sumsum belakangnya, melumpuhkan seluruh sarafnya. Sadis loh. Karena kata-kata yang dikeluarkan yang kasar itu sangat melukai hati. Dan biasanya sebagai manusia, memori itu tidak akan hilang. Walaupun mungkin nantinya ada kata maaf. Walaupun nanti ada kata maaf, tetapi tidak bisa menghilangkan bekas-bekas sakitnya itu. Karena kata-kata tuh tajam loh, dan itu sangat menyakiti. Biasanya orang yang melakukan kekerasan, entah itu KDRT ataupun dia kekerasan verbal ya, biasanya orang-orang yang belum ada pemberesan dengan masa lalunya. Tidak ada pemberesan dengan masa lalunya. Sehingga itu terbawa dalam kehidupannya secara pribadi. Setelah berumah tangga itu terbawa. Bahkan dalam pekerjaan pun itu akan mempengaruhi. Makanya penting buat kita anak-anak Tuhan itu harus ada pemberesan dengan masa lalu kita. Pemberesan dengan masa kecil kita. Supaya hidup kita ke depan bisa bahagia dan membahagiakan pasangan kita. Tidak semua orang mendapatkan orang tua yang lemah lembut, yang tidak melakukan kekerasan. Tetapi mungkin di keluarga tidak, tetapi di lingkungan mengalami kekerasan. Entah itu KDRT, pemukulan ya, kekerasan dengan kekerasan, ataukah dengan verbal, kekerasan dengan verbal. Itu akan mempengaruhi hidupmu ke depan. Makanya perlu ada pemberesan. Kadang-kadang, udah kok, aku udah melepaskan masa laluku, aku sudah mengampuni semua orang yang bersalah sama aku. Itu ngomongnya. Tapi sebenarnya belum ada pemberesan. Karena pemberesan tuh butuh tangan Tuhan. Tidak bisa kita bereskan itu luka batin itu sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Gak mungkin bisa lah. Manalah mampu. Tak mampu lah. Kita butuh Tuhan. Dalam hal ini, pemberesan ini harus kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan karena Tuhan, Dia tuh yang membentuk kita. Dia tahu di mana onderdilnya yang rusak. Biarlah tangannya yang menggantikan onderdil yang baru. Mungkin businya yang sudah mati, yang harus tidak ada percikan api lagi.
harus diganti dengan busi yang baru, atau karburatornya kotor harus diganti karburatornya. Ya biarkan, izinkan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menggantikan dengan hati yang baru. Kalau merasakan hidup yang baru dipulihkan Tuhan tuh keren banget, keren banget. Tuhan tuh luar biasa keren, keren banget Tuhan itu. Saat ini saya sedang mendampingi orang NPD. Nanti saya akan cerita bagaimana menghadapi orang NPD. Orang di sekitarnya tersakiti semua. Saya sendiri pun punya anak yang seperti itu. Nanti lain saya akan cerita di versi yang berbeda lagi ya. Intinya memang harus ada pemberesan. Kalau tanpa pemberesan, itu akan terbawa sampai mati. Ada orang yang sampai sudah tua, sudah sepuh sekalipun, itu kasar banget dengan verbalnya. Kasar banget. Sampai kadang-kadang orang lain itu sampai walaupun sudah sepuh nih, karena dia bersikap seperti begitu, orang yang di sekitar dia tuh sampai melempari dengan batu. Karena saking jengkelnya dengan verbalnya orang ibu ini. Ada juga bapak-bapak yang sudah sepuh, wah kasar banget, menyakiti banget orang-orang yang di sekitarnya, yang sampai dia sakit pun orang nggak mau nolong dia. Kasihan kan kalau kamu ada dalam kondisi seperti begini. Minta dilayani supaya hidupmu dipulihkan. Harus ada pemberesan itu. Pemberesan dengan masa lalumu, pemberesan dengan masa kecilmu. Itu harus ada pemberesan. Pemberesan ini penting dalam menjalani hidup. Karena kita tidak bisa menemukan Kristus itu, tidak bisa menemukan Dia kalau kita masih ada terbelenggu dengan roh pemarah, roh dendam, roh sakit hati ini, yang luka batin. Kita tidak bisa jumpai pribadi Kristus, dan kita tidak bisa menjadi pelaku firman. Kita mungkin memaksa tiap hari karena ada di grup baca Alkitab, jadi ya udah terpaksa membaca, tapi kita tidak menjumpai Kristus di sana. Kenapa? Seperti membaca koran aja, jadi tidak menikmati Dia. Harus ada pemberesan. Setelah pemberesan tuh pasti beda banget hidupmu. Hidupmu dipulihkan Tuhan. Hidup menjadi hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Kehidupan yang lama disingkirkan, dibuang jauh-jauh. Kamu rindu gak hidupmu dipulihkan Tuhan? Rindu gak? Saat ini mungkin kamu sedang terikat dengan roh pemarah yang cenderung menyakiti orang lain. Bertobat. Kalau video ini kamu menontonnya sampai habis dan kamu butuh dilayani, kamu bisa kontak aku. Gratis. Kamu tidak harus membayar. Kamu gratis. Saya layani gratis. Tidak ada bayaran. Saya ingin hidup kamu juga dipulihkan. Karena saya mengalami pemulihan itu. Saya pengen juga kamu juga mengalami pemulihan itu. Kamu bisa menikmati hidup kamu. Ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan dalam hidupmu, sebagaimana aku mengalami itu.
Kalau ada Tuhan bersama kita, wow, pergumulan seberat apapun kita pasti bisa lewati. Kita bisa jalan bersama Tuhan. Apa sih yang gak mungkin? Bersama Tuhan kita pasti bisa. Percayalah, Tuhan punya rencana yang indah untuk hidupmu. Dia cuma mau kamu datang cari Dia, minta pertolongannya untuk dipulihkan. Itu aja sih, simple. Tuhan itu nggak ribet kok. Tuhan itu simple, tidak ribet. Yang ribet itu setan. Kamu harus ngelakoni ini, itu, ini, itu. Tuhan tidak demikian. Tuhan cuma butuh kerendahan hati kita. Kita datang sama Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Maka Dia turun tangan. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Semuanya sangat mudah bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang berat bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Keren loh Tuhan kita itu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Asal kita mau rendah hati, datang pada Dia, minta pertolongannya, clear. Selesai sudah tuh urusan, beres. Ada pemberesan, harus ada pemberesan itu. Yang suka kasar dengan kata-kata, mungkin gak mukul ya, kata-katanya kasar. Kasar dalam perkataan, yang menyakiti, yang seperti sembilu menancap. Kalau kita kata-kata yang kasar itu ya seperti kertas. Coba ambil HVS satu kertas yang utuh. Kamu lihat, licin kertasnya, utuh, masih utuh. Nah, setiap kamu mendengar kata-kata kasar, kamu remes itu kertasnya. Sekali kamu dengar lagi, kamu remes lagi. Kamu dengar, kamu remes lagi. Kamu dengar, kamu remes lagi. Nah, Dia minta maaf. Kamu bukakan kertas itu kembali pada posisi semula. Dan kamu lihat betapa rusaknya kertas itu. Begitu juga hati manusia. Hati itu dia menyimpan memorinya. Memori di otak. Itu menyimpan hati yang terluka itu. Terus dilukai. Waduh, tambah parah. Nah, itu butuh pemulihan. Bagaimana supaya kertas HVS tadi itu bisa licin kembali? Butuh disetrika yang panas. Disetrika itu bisa licin kembali. Walaupun masih ada bekas, mungkin masih ada. Kayaknya tidak sih kalau sudah disetrika tuh dia licin kembali. Butuh tangan Tuhan. Butuh tangan Tuhan yang bisa melicinkan, memulihkan kondisi itu. Dalam perjalanan hidup kita butuh Tuhan. Kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita berjalan kalau tanpa Tuhan, kita pasti terjatuh. Itu pasti sih, terjatuh dan terjatuh lagi, pasti. Tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Jatuh lagi, gelundang-lundung gitu. Payah kalau kayak begitu. Kalau saat ini kamu mungkin tidak percaya, kamu bukan orang yang percaya pada Yesus.
aku mau bilang, aku dulu bukan orang yang percaya juga. Kalau kamu penasaran, pengen dengar ceritaku, kamu bisa kontak aku di 081 225 198 945. Konseling gratis, saya doakan kamu gratis. Oke? Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Kalau ini penting bagi temanmu, saudaramu, atau keluargamu, share video ini. Kiranya ini bisa memberkati orang lain juga. Oke? Tuhan Yesus memberkati.